melanjutkan pembahasan masih mengenai maksiat perut ya. Kemarin sudah kita bahas di antara maksiat perut adalah memakan riba. Wa syurbi kulli muskirin ya, dan juga meminum tiap-tiap sesuatu yang memabukkan. Dan yang berikutnya di antara penyakit maupun maksiat perut adalah wa aklima lil yatim ya, dan memakan harta anak yatim ya. Ada harta anak yatim dia makan, maka itu masuk ke dalam maksiat perut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. yakni orang-orang yang memakan akan harta anak yatim dalam keadaan zalim, maka sesungguhnya dia telah memakan di dalam perut-perut mereka naran akan api, wa sayaslawna, maka akan mereka mengambil tempat kelak di neraka sa'ir gitu ya. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah bahwa ayat ini diturunkan fi rajulin min Ghatafan ya, pada seorang laki-laki dari daerah Ghatafan ya. Wallama la ibni akhihi ya, di mana rajul ini adalah dia merawat daripada harta anak saudara laki-lakinya. Apa nih? Ponakan. Jadi ada seorang laki-laki di mana laki-laki ini ya, dia merawat harta atau dia memegang harta keponakannya. Ya, ada seorang encing ya, dia memegang atau merawat harta keponakan gitu ya. Misalnya saudaranya meninggal, saudaranya kandungnya itu punya anak tuh. Nah, harta tuh anak ya kan, anak yatim tuh ya, ponakannya karena bapaknya meninggal gitu ya. Yang menjadi hak tuh anak gitu. Shaghirun wa huwa shaghirun yatimun, tetapi itu anak ponakannya itu masih kecil dan yatim. Fa akalahu, kemudian tuh encing makan tuh harta ponakannya ya, yang yatim gitu. Nah, qauluhu zulman, perkataan zalim ini maknanya adalah li ajli au hala kaunihim zalimin. Ya, dia makan tuh harta ponakannya, anak yatim yang kecil tadi ya, dengan keadaan yang secara zalim ya. Kadza fi zawajir, yang demikian ini ada dalam kitab Az-Zawajir ya, kitab yang membahas tentang kumpulan dosa-dosa besar. Jadi memakan harta anak yatim itu adalah minal kabair ya, daripada dosa besar gitu. Dan apalagi maksiat perut, wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulat, dan tiap-tiap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya, atasnya, daripada makanan-makanan. Jadi semua ya, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu hukumnya haram dimakan, dan kalau dimakan itu menjadi maksiat perut gitu.
Ada sesuatu makanan yang halal, misalnya gorengan, ya. Tapi dia makan gorengan itu secara gosop, mencuri gitu. Misalnya di warkop makan 4 bayarnya 2. Nah, gitu tuh. Ya, maka yang 2 tuh haram dimakan tuh. Walaupun tuh oncom tuh gorengan gitu ya, halal itu. Makan 4 bayarnya 2. Penyakit nih, ya. Gitu ya. Padahal tuh makanan zatnya halal tuh. Ya, tetapi dia makan tuh dengan cara gosop. Apa gosop? Mencuri. Gitu ya. Atau ngambil nggak bayar gitu ya. Makan doang bayar kagak gitu. Nah, itu termasuk daripada maksiat perut. Ya. Kenapa? Karena dia makan itu adalah apa-apa yang memang haram hukumnya untuk dimakan. Kenapa? Karena bukan hak dia gitu. Ya, jadi perlu diingat nih kalau kita makan tuh ya. Kan tuh sepele tuh. Ya, gara-gara 2.000 doang gitu ya. Gitu. Bang Ardi ketawa ya Bang Ardi. Iya. Nah, itu minal makulat ya, daripada makanan-makanan yang diharamkan. Contohnya apa selain daripada tadi kalmaitah? Seperti halnya bangkai. Ya, misalnya ada ayam ketabrak mobil. Tuh ayam udah mati tuh. Ente goreng tuh ayam, haram itu. Karena udah jadi bangkai. Kalau masih kelepek-kelepek, ente buru-buru tuh potong tuh ayam tuh. Nah, itu halal tuh. Makanya orang dulu kalau ada ayam sakit dipotong tuh. Makan ayamnya pas ayamnya sakit aja itu kan. Nah, karena kalau dipotong sebelum tuh ayam mati ya halal itu makanan. Ya. Tapi kalau sudah mati nggak boleh tuh. Karena sudah menjadi bangkai. Kalau dia makan, maka bermaksiatlah dia punya perut. Apalagi waddam, darah gitu. Kalau di Jawa kayaknya ada tuh darah dikentelin tuh. Namanya marus kalau nggak salah deh. Ya. Sepintas tuh kalau kita lihat kayak hati gitu. Nggak taunya bukan hati tuh, darah tuh yang dikentelin tuh. Ya, itu darah yang dikentelin tuh. Makanya tanya lu, ini hati apa darah nih, tanya tuh kalau saya lagi makan pecel tuh ya di daerah-daerah tertentu ya, tanya tuh ini darah marus atau apa namanya, apa hati gitu. Kalau tuh darah yang dikentelin lalu diolah, maka tuh hukumnya haram, sama saja kita maksiat perut kita. Wal ufiyun wal hashisha al muskirah, ya, rumput yang memabukkan atau ganja gitu. Tempo hari beberapa hari yang lalu kayak saya dapat itu tuh apa, lihat di tayangan itu ada orang yang di rumahnya itu nanam ganja tuh ya, nanam ganja tuh ya, rumput kering ya, dikeringin ya, kemudian dijadikan untuk pemabukan atau ganja. Nah itu haram tuh. Nah, kalau itu digunakan maka ya dia bermaksiat perut. Wal masyrubati, dan juga tiap-tiap minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia minum tuh minuman maka bermaksiatlah dia punya perut tuh. Apa contohnya minuman yang diharamkan? Kalbaul, seperti halnya air kencing gitu. Ada orang kan yang minum air kencingnya sendiri tuh, ada tuh kayaknya ya, bangun pagi katanya dia minum tuh, nggak boleh tuh ya, nggak boleh. Wan nabil, ya, anggur ya, selain arak ya ada anggur gitu ya. Nah itu adalah daripada minuman yang memabukkan. Di antara daripada cairan-cairan yang diharamkan untuk diminum, nah itu hukumnya adalah haram
dan ketika kita mengkonsumsi itu maka bermaksiatlah perut kita. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kulla man 'ana ala aklihi, dan telah melaknat akan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan orang-orang yang memakan riba. Wa kulla man 'ana ala aklihi, dan tiap-tiap orang yang membantu atas dimakannya riba. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidahu. Rawahu Muslim. Telah melaknat Allah ya akan orang-orang yang makan riba, wa muwakkilahu, dan orang-orang yang mewakilinya, wa katibahu, dan orang-orang yang menulis, wa syahidahu, dan orang-orang yang menyaksikannya. Semuanya satu kena tuh, satu majelis semua tuh kena tuh, yang di dalamnya ada riba. Wa qauluhu akilahu, dan perkataan Nabi akilahu maknanya bil maddi itu dipanjangkan alifnya, ai akidahu, orang yang mengambil riba. Ya, orang yang akilah itu maknanya memakan, tetapi di sini adalah artinya adalah orang yang memungut riba, rentenir, ya, dilaknat sama Nabi. Kalau Nabi udah laknat, mau kemana kita minta pertolongan? Ya, minta syafaat. Wa muwakkilahu, siapa yang disebut dengan muwakkilahu? Ai mu'tihi, orang yang memberi riba. Orang yang ngambil, orang yang ngasih, sama. Itu kena laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Wa katibahu ai katibal wasiqah, orang yang menulis tuh. Pak, saya enggak ngambil tapi cuma kerja, sama juga. Kerja di tempat riba, cuma mencatat saja, adminnya saja. Marketingnya apalagi gitu ya. Ya, itu kena juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wa syahidahu, dan juga yang hadir di tempat terjadinya praktek riba. Wa in lam yustashhad, sekalipun dia tidak diangkat jadi saksi tuh. Dia cuma ada doang di situ tuh. Makanya jangan salah tempat kita. Kadzaqalahu Asy-Syarqawi, ya, demikian ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarqawi, ya. Jadi orang yang berada di majlis riba kena laknatnya Rasul tuh. Yang ngasih, yang ngambil, yang nulis, yang nyatet, yang hadir di tempat itu, sekalipun dia enggak diminta jadi saksi, tapi dia ada di situ tuh. Kenapa? Saking besarnya dosa riba. Ya, saking besarnya dosa riba. Dan kemudian wala'ana syaribal khamri, ya, wa kulla man 'ana ala syurbihi hatta al-bai'i lahu. Nah, ini yang pernah saya bahas nih, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang meminum khamar dan tiap-tiap orang yang membantu atas minumnya khamar. Hatal baya, sampai orang yang jualnya juga kena. Gitu ya. Hatal ba'i, ya. Sampai juga orang yang kenal yang jual. Qala Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud, lu'ina fil khamri asyaratun, dilaknat terkait dengan khamr ada 10 orang yang terlaknat terkait dengan khamr. Ya, ada 10 golongan, 10 orang yang memang dilaknat, ya, terkait dengan perkara khamr. Berkata Ibnu Mas'ud, lu'ina fil khamri asyaratun, dilaknat dalam perkara khamar ada 10. Asyiruha, yang pertama adalah orang yang memeras khamar itu. Orang yang ngebikin
khamar itu. Sekalipun dia kagak minum, dia bikin doang itu. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'syuratu lahu, dan yang diperesin buat dirinya, gitu ya. Jadi itu khamar diperesin buat dirinya, gitu. Wasyaribuha, kemudian yang ketiga adalah orang yang minum khamar, ya, minum, ya. Wasaqiha, yang keempat orang yang nuanginnya doang, ya. Ada botol minuman dituangin, yang minum temennya, dia kagak minum tuh, cuma nuangin doang, kena tuh dosanya. Bahaya banget lagi pakai nuangin, gitu ya. Tuh, kena tuh dia dosanya tuh. Yang kelima wahamiluha, membawa khamar, dia kagak minum, dia kagak tuangin, cuma ngebawa doang, ya, itu kena laknatnya tuh. Yang keenam wal mahmulatu ilaih, ya, yang memang dia dibawain kepadanya tuh, cuma dibawain, dianterin buat dirinya tuh, ya, kena juga itu. Watajiruha, dan yang ngecerin, ya, yang jualan tapi jualannya eceran, tuh kena tuh. Wamat jaruha, dan agennya, apalagi agennya, gitu ya, itu kena laknat. Waba'iuha, dan yang ngejualinnya, ya, penjualnya. Wa mushtariha, dan yang ngebelinya. Jika gak minum, cuma beliin doang, gitu kan. Nih gue modalin, gitu kan. Gue mau gak minum, gue kasih aja lu nih duit nih buat minum, gitu kan. Kena juga itu, ya, ngebeliin doang itu, ya, ada bohirnya itu, ya. Nah, ngebeli doang itu kena tuh laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada fi tanbihil ghafilin, yang demikian itu, ya, ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Wa ma'asil lisani kathiratun aidan, dan maksiat-maksiat lidah atau lisan itu banyak bentuknya. Insyaallah kita akan bahas perkara maksiat lisan pada pekan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.